Ada sebuah cerita dari Afrika, yaitu tentang cheetah dan rusa. Jadi, ibu cheetah selalu menasehati anaknya, "Wahai anakku, tidurlah yang cepat agar bisa bangun cepat dan bisa berlari cepat dan bisa menangkap rusa yang paling lambat." Demikian juga ibu rusa punya nasihat yang sama buat anaknya. "Hai anakku, tidurlah yang cepat, bangun yang cepat, agar besok bisa lari yang cepat dan engkau bisa selamat dari cheetah yang tercepat." Jadi ini adalah sebuah nasihat yang sering dinasehatkan ibu-ibu di Afrika kepada anak-anaknya dengan menyimbolkan tidur yang cepat, bangun yang cepat terhadap cerita cheetah dan rusa. Jadi sebetulnya kita lebih dekat dengan cheetah atau dengan rusa? Kita bisa jadi adalah cheetah, kita bisa jadi rusa. Setiap pagi kita harus bangun lebih cepat karena kita harus berlari lebih cepat, menjaring berkah Allah, mencari rezeki Allah. Tetapi kadang-kadang kita juga menjadi rusa. Kita harus bangun lebih cepat, berlari lebih cepat agar kita selamat dari berbagai musibah. Karena di pagi hari begitu berlimpah berkah yang harus kita kejar dan banyak juga potensi-potensi musibah yang kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terkena musibah tersebut. Sehingga bangun lebih cepat dan lari lebih cepat itu menjadi penting. Tetapi bangun lebih cepat dan lari lebih cepat sebetulnya ditentukan oleh satu hal. Apa? Yaitu tidur lebih cepat. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang ilmu yang penting banget di abad 21 yang ini tidak diajarkan di sekolah atau oleh orang tua kita di rumah. Sehingga ini penting sekali kita ajarkan, kita pelajari dan ajarkan kepada generasi-generasi berikutnya karena ini adalah kunci sukses abad 21. Dengarkan, rasakan, ayo mulai. Tobi Amelie menginspirasi. Banyak mitos-mitos seputar tidur yang itu kita percayai dan kita yakini dan itu menjadi satu pemahaman yang salah kaprah dan dipraktekkan dan itu berdampak sangat besar pada kehidupan kita. Misalnya, ada mitos bahwa ada tipe-tipe manusia yaitu morning person, ada night owl yang biasa aktif di malam hari, ada yang aktif di pagi hari. Padahal sudah jelas-jelas dalam Al-Quran Allah berfirman, "Waja'alna naumakum subata, waja'alna laila libasa, waja'alna nahara ma'asya." Dan Allah jadikan malam itu sebagai selimut, sebagai pakaian, menjadikan tidur itu sebagai istirahat, kemudian menjadikan siang sebagai untuk beraktivitas. Itu adalah sunatullah. Sehingga sebetulnya tidak ada night owl, tidak ada morning person. Karena pada dasarnya, pada fitrahnya, kita circadian rhythm kita, yaitu ritme circadian dalam tubuh kita malam itu untuk tidur. Dan pagi-pagi untuk bangun dan beraktivitas. Ketika malam, Allah mengirimkan satu pasukan dalam tubuh kita, tepatnya adalah di kepala kita, di belakang, di tengah-tengah mata kita, agak ke belakang sana, itu ada satu kelenjar. Kalau kelenjar itu digambarkan sebagai padepokan, itu disebut padepokan pineal, yaitu kelenjar pineal. Di padepokan tersebut ada ninja-ninja yang namanya ninja melatonin. Tetapi ninja melatonin ini hanya bisa bekerja pada malam hari dan dalam keadaan gelap. Jadi ketika hari sudah menjadi gelap, tidak ada lampu, tidak ada cahaya, karena sedikit cahaya saja itu bisa ditangkap oleh kelenjar pineal kita, karena kelenjar pineal kita itu sangat-sangat sensitif ketika mata kita terpejam. Kalau masih ada cahaya, kelenjar pineal itu masih bisa menangkap cahaya. Makanya disebut mata ketiga, karena dia sangat sensitif. Ketika betul-betul gelap, maka si padepokan pineal tadi akan membuka gerbangnya, dan dari padepokan pineal itu akan berhamburan ninja-ninja yang disebut ninja melatonin. Ninja melatonin akan bekerja di seluruh tubuh untuk menghadang berbagai penyakit dan potensi-potensi kanker, kemudian menghancurkan sel-sel yang mati dan mengganti dengan sel-sel yang baru. Ada 330 miliar sel baru diperbaiki setiap malamnya. Dan itu hanya terjadi di malam hari antara mungkin jam 9 ke sana sampai jam 2 atau jam 3. Dan itu pun syaratnya kita harus tidur dalam keadaan gelap dan tidur sampai deep sleep. Ketika tidur, kita itu ada fase-fasenya.
Fase pertama kita mungkin masih terbangun, kemudian light sleep, kemudian masuk ke deep sleep. Di deep sleep itulah melatonin itu bekerja, kemudian nanti naik lagi ke atas sampai REM, yaitu mimpi, kemudian nanti turun lagi. Dan satu jurang ini, satu siklus ini 90 menit. Dan kita mengalami 4 sampai 5 siklus, sampai akhirnya tubuh kita bangun sendiri karena siklus tidurnya sudah habis dan proses perbaikannya sudah selesai. Kalau itu adalah mobil, maka semuanya sudah beres dan montir mengatakan bahwa sudah selesai, silahkan mobilnya diambil lagi. Dan kita langsung terbangun secara otomatis. Jadi kalau kita memulai tidur jam 10 atau setengah 10, maka sekitar jam 3 itu semuanya sudah selesai dan kita akan terbangun otomatis tanpa harus pakai alarm. Dan melatonin akan kembali lagi ke markasnya, yaitu kelenjar pineal. Kemudian pagi-pagi maka mulailah shift berikutnya, yaitu para pekerja yang namanya kortisol. Jadi kortisol ini akan berhamburan, mulai bekerja ketika ada cahaya, kemudian nanti ada sinar matahari. Kortisol ini seperti karyawan-karyawan yang menghidupkan semua tombol-tombol di pabrik. Ada tombol pencernaan, ada tombol respirasi, banyak. Jadi diaktifkan tombolnya itu. Kemudian ketika tubuh kita sudah aktif, kemudian suhu meningkat, kemudian kita keluar rumah, kena sinar matahari, maka akan muncullah zat-zat yang disebut dengan serotonin. Serotonin ini adalah zat-zat yang membuat kita bahagia, kemudian bisa mengelola stres. Oleh karena itu, ketika pagi-pagi misalnya kita masih tidur atau sudah bangun tetapi tidur lagi, maka si kortisol yang tadi sudah siap bekerja tiba-tiba harus mematikan lagi semua tombol-tombol. Jadi pabrik itu seperti baru mulai, kemudian jegrek, ditutup lagi, kemudian tidak kena sinar matahari, kortisolnya tidak keluar, maka hormon stres itu akan lebih banyak sehingga kita tidak bisa mengelola stres. Akibatnya jangan heran ketika kita tidur lagi di pagi hari, ketika bangun menjadi tidak segar dan kita cenderung harinya menjadi hari-hari yang muram. Oleh karena itu, kenapa Rasulullah bersabda dan mendoakan, "Ya Allah, berkahilah umatku fi bukuriha," pada pagi-pagi harinya. Karena pagi itu adalah waktu yang penuh dengan keberkahan. Cahaya matahari dengan sinar ultraviolet yang melimpah, udara yang lagi segar-segarnya, tubuh kita yang baru dialiri oleh kortisol siap untuk aktif dan bekerja. Waja'alnan nahara ma'asya, dan kami jadikan waktu siang itu sebagai untuk beraktivitas, untuk mencari penghidupan. Jadi jangan tidur lagi. Orang tua dulu bilang, kalau di pagi hari kita tidur maka rezeki kita akan dipatok ayam. Jadi mitos tentang night owl, saya mah aktifnya malam hari. Secara fitrah, tubuh kita di malam hari mengalami penurunan, otak kita mengalami penurunan karena dia fitrahnya harus beristirahat. Dan ketika pagi-pagi kita segar, kita bekerja, dan kita mencari rezeki Allah yang berlimpah. Oleh karena itu, dengan kita memahami bagaimana Allah mendesain hidup kita, mendesain tidur dan jaga kita, dan kalau kita bisa faham dan melakukan sesuai dengan fitrahnya, maka kita akan secara tubuh akan sehat, secara pikiran akan fresh, dan karya-karya kita akan berdampak. Nah, oleh karena itu ini adalah sebuah pelajaran yang berharga, sebuah pengetahuan yang harus difahamkan pada generasi kita berikutnya karena kita dulu tidak diajar tentang ini dan dipraktikkan dan dibangun habitnya sehari-hari. Oleh karena itu contohnya kami di Pesantren Ul Asasi kami mengajarkan yaitu 40 hari untuk membangun habit tentang tidur yang benar. Bagaimana kita mengakhiri hari ketika malam-malam itu dengan mempersiapkan tidur yang istimewa. Karena hidup sebetulnya bukan dimulai dari pagi-pagi, tetapi hidup itu dimulai dari pergi tidur. Karena bangun tidur ditentukan oleh pergi tidur. Sehingga kita harus mempersiapkan pergi tidur secara istimewa. Seolah-olah kita akan pergi haji. Bagaimana orang yang mau pergi haji? Orang yang pergi haji begitu disambut, kemudian momennya adalah momen istimewa. Demikian juga ketika tidur, kita akan pergi ke sebuah alam yang Allah akan menggenggam jiwa-jiwa kita. Sebagian Allah kembalikan nanti ketika bangun, dan sebagian Allah tidak kembalikan. Oleh karena itu, ketika kita mengakhiri hari,
itu sebetulnya akan mencerminkan bagaimana kita mengakhiri hidup kita. Sehingga harus kita pahamkan bahwa kehidupan mulai dari pergi tidur. Karena besoknya, kualitas esok harinya akan ditentukan oleh kualitas bagaimana kita mengakhiri hari pada hari sebelumnya. Adapun kita bangun tidur itu adalah konsekuensi dari kita pergi tidur. Ketika kita tidurnya baik, ketika pergi tidurnya juga dipersiapkan dengan baik, maka kita akan bangun secara otomatis tanpa harus pakai alarm. Sehingga kesulitan kita membangunkan anak atau membangunkan santri di pesantren itu akan terminimalisir. Mendingan kita berusaha dan berinvestasi waktu dan pikiran kita bagaimana melatih anak-anak kita untuk pergi tidur secara baik daripada kita capek dan menggerutu susahnya membangunkan anak-anak kita tidur. Jadi kita harus ajarkan ilmu tidur ini secara komprehensif kepada anak-anak kita sehingga mereka memiliki keterampilan abad 21 yang menentukan sukses mereka di masa depan. Tips praktis penuh arti, belajar hidup dengan hati. Jadi ada 3 tips tentang tidur ini, yaitu ada 3 jihad. Ya, lakukan ini setiap hari. Tips yang pertama adalah jihad pergi tidur. Jadi upayakan pergi tidur itu dengan penuh kesadaran bahwa ini adalah perjuangan karena tidak mudah untuk memaksa diri kita tidur daripada dipaksa nanti oleh orang lain, mending memaksa diri sendiri. Pahamkan pada diri kita, yakinkan pada diri kita bahwa kita harus pergi tidur secepat mungkin, persiapkan pergi tidur sebaik mungkin dengan menghentikan makan 5 jam sebelum tidur, kemudian menghentikan screen time minimal 2 jam sebelum tidur, kemudian berdoa, gosok gigi dan aktivitas-aktivitas lainnya. Persiapkan secara baik, jihad yang pertama. Kemudian jihad yang kedua adalah jihad bangun tidur. Jadi ketika bangun tidur itu secara otomatis kita akan bangun kalau benar tidurnya. Ketika jihad bangun tidur itu adalah godaannya ketika kita sudah tubuh kita otomatis bangun, belum tentu kita akan membangkitkan tubuh kita karena itu perlu perjuangan lagi. Ada tips yaitu tips 5 second rules, yaitu hukum 5 detik. Jadi ketika 5 detik kita lewat, maka kita akan sulit untuk bangun lagi. Jadi ketika kita bangun, secara otomatis mata kita terbangun, tubuh kita sudah mulai sadar, maka hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5, bangun. Jadi setelah 5 harus bangun karena di hitungan ke-6 setan akan mengikat tubuh kita dan kita akan makin sulit. Tidur lagi aja masih ada adzan subuh gitu. Jadi sebelum hitungan 5 kita harus bangun. Itu 5 second rule. Dan yang terakhir, jihad tetap terjaga. Jadi ketika sudah kita terbangun, sudah sholat subuh, kemudian sudah ngaji, pastikan kita jauhi kasur, jauhi tempat-tempat yang nyaman yang akan membuat kita tertidur lagi. Karena itu adalah jihad yang menentukan juga. Karena belum tentu orang yang sudah bangun cepat, dia akan tetap terbangun. Karena godaan dan setan akan terus mengikuti kita agar kita tertidur kembali. Kalaupun kita pengen tidur di siang hari, ambillah tidur yang singkat atau qailullah, yaitu di waktu sekitar zuhur. Dan itu tidak lebih dari 30 menit. Artinya ketika tidur tidak masuk ke deep sleep, tetapi hanya light sleep. Bukan merecovery tubuh kita karena itu hanya terjadi malam hari, tetapi hanya melepas lelah saja, merecharge sedikit saja, nanti itu akan segar kembali. Dan setelah itu kita akan beraktivitas lagi, sampai nanti capek, ba'da isya, nanti kita akan tidur cepat lagi. Itulah tipsnya. Nah, sekarang silahkan komen, kira-kira seminggu ke belakang, teman-teman semua tidurnya bagaimana? Apakah tidur cepat, bangun cepat, atau begadang? Silahkan tulis di komen di bawah ini. Dan mudah-mudahan mulai ke depan bisa memperbaiki tidurnya sehingga bisa memperbaiki hidupnya. Demikian, sampai ketemu di Topi Amali episode berikutnya.